Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama aku Ananda. Aku adalah salah satu penerima beasiswa PMDSU dari batch yang ke-6 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Dan saat ini aku sedang menempuh penelitian disertasi di tahun terakhir PMDSU. Jadi aku rasanya pengen banget sharing pengalaman studi aku selama PMDSU, khususnya kepada teman-teman para scholarship hunter yang lagi membidik atau sedang membuat daftar tujuan beasiswa yang ingin dicoba. Terlebih bagi teman-teman yang berminat untuk melanjutkan karir di bidang akademisi, baik sebagai dosen ataupun sebagai peneliti, beasiswa PMDSU sangat layak teman-teman pertimbangkan. Video ini akan cukup panjang, jadi aku akan bagi menjadi 2 part. Di part yang pertama ini aku akan bahas terkait dengan profil dan karakteristik yang menonjol dari PMDSU yang membedakannya dari beasiswa yang lain. Terkhusus akan ada terobosan baru PMDSU di batch yang terdekat yang akan dibuka, yaitu batch ke-9. Jadi adik-adik yang mau mendaftar di batch ke-9 nonton video ini sampai habis ya. Yang kedua, aku juga akan sharing mengenai kehidupan studi mahasiswa PMDSU. Dan yang ketiga, yang teman-teman tunggu pastinya, terkait dengan benefit apa yang akan teman-teman dapatkan ketika lolos menjadi penerima beasiswa PMDSU. Beasiswa PMDSU memang tidak seterkenal beasiswa lainnya seperti LPDP ataupun BPI, karena memang dari jumlah kuota yang dibuka serta jurusan yang dibuka tidak sebanyak jurusan yang lain yang dibuka pada beasiswa yang saya sebutkan tadi. Jadi PMDSU itu adalah singkatan dari program Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul. Berarti ini adalah beasiswa fast track S2 dan S3 yang ditempuh selama 4 tahun. Jadi, penerima beasiswa PMDSU akan menempuh pendidikan S2 selama 1,5 tahun, dilanjutkan pendidikan S3 selama 2,5 tahun. Dan PMDSU merupakan beasiswa dari Kemenristek-Dikti dan juga merupakan salah satu program strategis nasional dalam rangka untuk mengakselerasi lulusan doktor, yang mana nama programnya adalah Manajemen Talenta Nasional. Kemudian PMDSU sangat berfokus kepada pengembangan riset. Jadi mahasiswa yang sangat dituntut untuk bisa menghasilkan hasil-hasil penelitian yang berkualitas yang bisa diakui, yang akhirnya bisa dipublikasi dalam jurnal internasional. Dengan kata lain bisa dibilang para awardee beasiswa PMDSU sangat Scopus oriented. Karena memang tuntutan studi yang diminta adalah melakukan publikasi internasional sebanyak-banyaknya. Jadi nggak aneh kalau misalkan kita temukan ada awardee PMDSU yang memiliki riwayat publikasi yang sangat banyak setelah dia menempuh pendidikan PMDSU. Dan sejauh ini rekor dipegang oleh Mas Sandro, awardee PMDSU batch keempat dari Universitas Airlangga. Kemudian ternyata PMDSU ini tidak dibuka di seluruh kampus dan tidak dibuka di seluruh program studi. Kenapa? Karena seleksi PMDSU bukan hanya kepada mahasiswa, tapi juga kepada perguruan tinggi sebagai calon penyelenggara PMDSU beserta dengan dosen-dosen atau promotor yang diajukan. Jadi, apakah kampus menjadi perguruan tinggi penyelenggara PMDSU beserta jurusan-jurusan yang mereka ajukan itu bergantung apakah mereka mendaftar sebagai pihak penyelenggara PMDSU pada batch tersebut. Jadi sangat wajar misalkan kita temukan di satu batch tertentu ada satu kampus dengan jurusan tertentu yang membuka PMDSU, dan di batch yang lain atau di batch berikutnya kampus tersebut atau jurusan tersebut tidak dibuka sebagai penyelenggara PMDSU. Jadi ketika teman-teman mau mendaftar, teman-teman harus pastikan terlebih dahulu di website daftar kampus dan jurusan yang dibuka sebagai penyelenggara PMDSU di batch tersebut. Kemudian PMDSU bisa dibilang sebagai beasiswa dalam negeri rasa luar negeri. Kenapa? Karena para mahasiswa sudah dilibatkan dalam tim penelitian promotor, yang mana salah satu aktivitasnya adalah publikasi hasil penelitian yang biasanya apakah di jurnal internasional atau di berbagai konferensi baik dalam maupun luar negeri. Jadi sudah sangat wajar para awardee-nya sudah terbiasa melakukan presentasi di berbagai seminar atau di berbagai konferensi baik di luar maupun dalam negeri. Terlebih ada salah satu program PMDSU
yaitu PKPI, Peningkatan Kualitas Publikasi Internasional. Pada program PKPI, para mahasiswa diberikan kesempatan untuk pergi belajar di kampus luar negeri yang dia tuju untuk mendapatkan exposure atau pengalaman dalam hal akademik, riset maupun bimbingan di bawah host profesor yang ada di kampus luar negeri. Jadi memang bisa dibilang ya para awardee-nya diberikan peluang untuk mendapatkan exposure global. Seperti itu teman-teman. Bahkan khusus untuk di batch ke-9 nanti yang terdekat ini akan dibuka, PMDSU akan membuka 2 skema. Yang pertama, PMDSU reguler sebagaimana PMDSU pada batch-batch yang sebelumnya, yaitu mahasiswa menempuh pendidikan secara reguler S2 dan S3 di kampus dalam negeri. Dan skema yang kedua yaitu PMDSU joint degree. Jadi, para mahasiswa diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan S2 dan S3 di kampus dalam negeri dan di kampus yang ada di luar negeri atau kampus mitra penyelenggara PMDSU dengan durasi maksimal yaitu selama 2 tahun. Wah, keren banget ya programnya. Khusus untuk adik-adik batch ke-9, selamat kalian merasakan PMDSU dengan skema joint degree. Kehidupan studi mahasiswa PMDSU sebenarnya sebagaimana mahasiswa pasca sarjana pada umumnya. Hanya saja yang membedakan adalah tuntutan dari publikasi yang akan diminta pada setiap periode atau di akhir semesternya. Jadi, mahasiswa akan diminta untuk melaporkan progres dari publikasi yang telah dihasilkan, baik itu statusnya under review, atau accepted, atau mungkin juga publish. Di samping juga ada luaran-luaran tambahan seperti HKI, paten, buku ajar, dan lainnya. Seperti itu. Dan yang sangat terasa adalah bagaimana kekompakan, solidaritas, atau intensitas interaksi mahasiswa PMDSU dengan tim promotornya. Karena tim promotor itulah yang akan menjadi pembimbing dan akan menjadi partner penelitian sepanjang PMDSU. Jadi teman-teman PMDSU harus punya hubungan yang baik dengan promotornya. Dan yang terakhir, dan ini yang paling teman-teman tunggu pastinya kan, yaitu benefit yang akan didapatkan ketika lolos menjadi penerima beasiswa PMDSU. Selain dengan iklim atau atmosfer akademik dan riset yang baik di bawah tim promotor, yaitu adanya benefit secara finansial. Ada beberapa komponen yang di-cover oleh beasiswa PMDSU, bahkan sudah dikatakan beasiswa ini fully funded, seluruhnya sudah dibiayai. Dimulai dari biaya pendidikan yang itu akan langsung ditransfer ke bagian keuangan kampus. Yang kedua, adanya dana riset penelitian PMDSU yang ini nanti akan ditransfer ke rekeningnya promotor yang akan mengelola biaya riset tersebut untuk penyelenggaraan penelitian maupun keluaran penelitian. Yang ketiga, adanya program PKPI. Ini yang tadi saya sebutkan, adanya program peningkatan kualitas publikasi internasional. Dan nanti juga akan ada biaya rincian dari PKPI sesuai dengan target kampus dan juga target negara yang dituju. Untuk promotor pun juga ada, yaitu nama programnya PKP, Program Kerjasama Promotor, dalam rangka untuk menjalin networking, kerjasama, mitra dengan host profesor yang ada di luar untuk mengembangkan dunia akademik maupun dunia penelitian di tempat dosen kita bekerja. Dan terakhir yang paling teman-teman tunggu pastinya adalah biaya hidup living cost yang sudah juga termasuk biaya buku dan juga biaya penelitian. Yang ini nominalnya menurut saya pribadi ya, saya ada di Bandung, itu sudah lebih dari cukup. Jadi teman-teman kita fokus saja untuk menuntaskan rencana studi paripurna yang kita buat di awal dan tidak perlu untuk mencari pekerjaan sampingan karena PMDSU juga sudah memporsir pikiran, tenaga kita. Jadi cukuplah gitu ya, cukuplah living cost ini menjadi biaya hidup kita dan kita fokus untuk menuntaskan PMDSU selama 4 tahun. Jangan sampai ya kita lewat dari program yang sudah direncanakan dan nanti akan menanggung biaya kuliahnya sendiri atau secara mandiri. Itu dulu untuk pembahasan video part 1. Aku akan lanjut di pembahasan yang kedua di video yang lainnya. Sampai jumpa.